Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pendamping desa dan tim Pokja SDGs Desa? Semoga saya temui dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat terus untuk menginput data SDGs Desa. Pada video kali ini saya akan mencoba mengurai beberapa pertanyaan yang sering disampaikan pada video-video saya sebelumnya. Nah, sebelum saya membahas permasalahan, ada beberapa hal yang perlu kita pastikan dulu pada saat kita melakukan proses penginputan SDGs desa. Yang pertama, pastikan aplikasi enumerator sudah versi 1.8. Nah, kalau misalnya teman-teman yang masih menggunakan versi 1.6, silakan diupdate. Caranya tidak perlu di-uninstall, cukup teman-teman masuk ke Play Store, kemudian ketik SDGs Desa, dan kita akan diarahkan ke aplikasi SDGs Desa dan kita tinggal pilih update. Kemudian sebelum kita mengupdate ke versi 1.8, pastikan bahwa seluruh data kita sudah upload. Kemudian yang berikut, pastikan perangkat handphone spesifikasi minimal RAM 3 GB dan penyimpanan 64 GB. Nah, ini sangat penting karena biasanya sebelum data kita upload, kita simpan, maka dia akan tersimpan dulu ke dalam memori handphone kita masing-masing. Kemudian Kementerian Desa juga telah mengeluarkan surat edaran kepada kita semua bahwa paling tidak masing-masing desa sudah harus menyiapkan smartphone khusus untuk menginput data. Dan di dalam surat kementerian juga telah disampaikan secara detail hak-hak daripada tim Pokja SDGs Desa, baik dia melakukan proses pendataan maupun penginputan data. Berikut, pastikan jaringan internet cepat atau labil ya, karena ini sangat berpengaruh sekali. Banyak teman-teman sekalian yang ketika mengupload data ini sering keluar aplikasi. Nah, ini masalah jaringan internet. Berikut, pastikan telah memperoleh user ID untuk admin desa dan user ID untuk enumerator. Dan pastikan bahwa masing-masing ID ini digunakan sesuai dengan peruntukannya. Kalau misalnya admin desa, jangan di login ke enumerator. Begitu juga jangan enumerator loginnya ke admin desa. Pastinya ini tidak boleh. Berikutnya adalah pada saat kita melakukan proses penginputan keluarga, kita harus selesaikan keluarga termasuk individu-individu yang ada dalam keluarga tersebut, baru kita masuk ke keluarga baru. Oke. Lanjut, setiap enumerator atau perangkat harus menyelesaikan satu kakak dan individu yang ada dalam kakak tersebut. Jangan sampai ini dibagi, misalnya satu enumerator menginput kepala keluarga, kemudian satu enumerator lagi menginput individu dalam keluarga yang sama. Karena pada saat kita menginput data individu, kita harus mengetik lagi, harus menulis lagi nick daripada kepala keluarga secara berulang-ulang. Kemudian yang berikut lagi adalah yang paling penting, pada saat enumerator menginput data, maka dipastikan akun admin desa itu dibuka. Ya, untuk memastikan agar supaya hasil upload daripada teman-teman enumerator masuk atau tidak di dalam admin desa. Karena banyak juga teman-teman enumerator yang menyampaikan keluhannya, menanyakan apakah data mereka sudah masuk dalam admin desa atau tidak. Maka saya saran admin desa harus dibuka dan pastikan bahwa upload data yang telah dilakukan oleh enumerator benar-benar sudah masuk di dalam admin desa. Berikut, jangan merubah setting lokasi ya. Karena biasanya ada teman-teman juga yang berupaya untuk merubah-rubah nama desa, kecamatan, yang biasanya pada aplikasi enumerator itu di bagian pojok kanan ada tulisan setting. Nah, teman-teman diharapkan untuk tidak melakukan hal tersebut. Jika ingin merubah user dan password harus sepengetahuan admin di atasnya. Nah, ini juga saya temukan beberapa enumerator, beberapa admin desa yang mencoba merubah user dan passwordnya tanpa sepengetahuan admin ya. Ini akan bermasalah. Maka kalau misalnya teman-teman ingin merubah user dan password, silakan konfirmasi ke admin dan lewat admin itu akan dirubah ya. Jadi jangan merubah sendiri.
Dan yang terakhir yang paling utama adalah pastikan saat menginput data kita dalam keadaan sehat dan sadar ya. Karena kalau tidak sehat dan tidak sadar, maka kita pasti akan berantakan pada saat menginput data SDGs desa. Nah, ini beberapa masalah yang telah disampaikan ke saya melalui WhatsApp. Saya buka satu persatu. Oke. Ini yang pertama, saya lihat di sini provinsi, kecamatan, kabupaten, desa masih kosong ya. Sehingganya ketika misalnya kita klik tampil, maka datanya tidak akan keluar. Nah, untuk mengatasi ini saya sudah share di video saya sebelumnya terkait dengan mengatasi lokasi yang kosong. Kemudian yang berikut saya buka lagi. Oke, ini permasalahan kedua. Pada saat kita masuk di dashboard, ini yang ditampilkan hanya menu view, edit dan hapus tidak ada. Nah, saya sudah jawab sebelumnya bahwa ini kita bisa logout, kemudian kita masuk lagi karena ini hanya masalah jaringan internet saja ya. Saya sudah coba, ini masalah. Kemudian yang berikut lagi, maaf, tipe user admin desa tidak diperbolehkan upload data. Nah, ini salah login ya. Ini admin desa logingnya ke enumerator. Ini sudah salah. Sehingganya ketika masuk di enumerator, teman-teman loginnya lewat akun enumerator. Kalau admin desa, loginnya ke admin desa atau ke dashboard SDGs desa. Permasalahan berikut lagi. Nah, ini juga sama. Ini kecamatan, desa, ini kosong. Nah, silakan teman-teman tangani dan hubungi admin kabupaten yang akan menangani masalah ini. Nah, masalah berikut lagi saya coba buka. User Anda telah dinonaktifkan atau telah diubah nama desanya. Silakan logout dan login ulang terlebih dahulu jika masih belum bisa hubungi admin. Nah, jadi silakan teman-teman oke, kemudian logout dan silakan kembali masuk lagi ke akun tersebut. Dan biasanya ini juga hanya masalah internet ya. Jadi tidak usah khawatir. Kemudian yang berikut, ini data yang sudah di-upload. Ini sudah bertuliskan upload, tapi setelah dibuka di admin desa, ini datanya tidak muncul. Nah, ini saya akan uji coba setelah ini ya. Kemudian yang berikut, nah ini video yang dikirimkan oleh rekan-rekan Pokja SDGs Desa. Coba buka. Dashboard, survei data, individu, tampil, nggak ada, kosong. Oke, dalam video ini saya lihat nama desanya kosong, sehingganya dia tidak bisa ditampilkan datanya. Silakan hubungi lagi admin kabupaten untuk menangani masalah tersebut. Kemudian yang berikut, ini juga video yang dikirimkan oleh teman Pokja. Ini setelah masuk dan klik hasil survei, nah aplikasinya keluar ya. Oke. Nah, ini permasalahan yang sering muncul. Saran untuk menangani masalah ini, silakan teman-teman logout kemudian login kembali ya. Ini saya sudah coba di beberapa enumerator yang mengalami masalah sama. Setelah di logout, login kembali, maka dia normal lagi. Kemudian lagi masalah berikutnya, ini video juga. Nah, ini membuka
admin desa melalui smartphone. Ya, saya sarankan teman-teman kalau ingin membuka admin desa, lebih baik dia gunakan laptop atau komputer agar supaya tidak akan kesulitan seperti ini ya. Ini kita sulit ini melihat data-datanya. Ya, ini ditampilkan oleh teman Pokja. Ini setelah dia klik survei individu, kemudian dia pilih tampil juga tidak ada karena desa kosong ya. Tadi kita lihat nama desanya kosong, jadi menanganinya silakan hubungi admin kabupaten. Oke. Kemudian yang berikut masalah lagi, ini juga setelah masuk, ini dari desa Lelato, Kecamatan Sumalata. Nah, ini dia upload, pesannya upload gagal. Nah, nanti kita lihat apa masalahnya. Oke, nah di sini kawan-kawan saya akan uji coba kenapa ketika kita upload data tidak masuk di dashboard SDGs Desa, kemudian ketika kita upload data, kemudian kita upload tapi di hasil survei masih bertuliskan belum diupload. Nah, saya akan uji coba ini, saya menggunakan satu akun enumerator dari Desa Lelato, kemudian saya juga buka admin desa. Nah, di sini akun admin desa ya. Saya akan coba buka enumerator, kemudian saya input lagi survei keluarga. Oke, seperti biasa karena ini hanya trial atau uji coba, saya isi data sembarang. Akses, kemudian akses pendidikan, saya isi sembarang juga. Kesehatan, oke, di sini semua file harus diisi. Saya cek lagi. Oke. Kemudian saya akan upload satu persatu. Mulai dari lokasi pemukiman, saya upload lokasi pendidikan. Oke, saya coba lewati lokasi pendidikan ya. Saya tidak upload. Kita lihat bagaimana hasilnya. Akses kesehatan saya upload. Akses tenaga kesehatan saya upload lagi. Oke. Sarana prasarana saya upload. Lain-lain upload. Oke, sekarang kita sudah pastikan semuanya sudah upload dan satu kita biarkan tidak diupload ya. Kita lihat hasilnya. Survei keluarga. Nah, ini muncul ada tab yang belum diupload yakni akses pendidikan. Jadi teman-teman sekalian silahkan cek lagi seluruh data, seluruh menu-menu yang ada di sini apakah semuanya sudah diupload atau tidak. Karena kalau tidak, pesannya ada data yang belum diupload. Oke. Nah, sekarang datanya sudah diupload. Saya coba lihat di dashboard SDGs Desa, survei keluarga. Tampil.
Oke, maka datanya sudah masuk. Nah, kalau misalnya teman-teman sekalian menemukan masalah seperti tadi, maka pastikan seluruh data ini di-upload ya. Kemudian yang berikut, terkadang ada muncul di hasil survei ini sudah di-upload, tapi di dashboard SDGs Desa datanya tidak masuk. Nah, permasalahan tersebut saya belum temukan, saya masih sementara cari-cari, dan mudah-mudahan hanya masalah jaringan ya. Berikut ini ada informasi dari rekan kita Purworejo, sahabat dari Pokja SDGs Desa, yang telah menyampaikan bahwa ternyata untuk menghapus data semua yang ada di deskripsi ini kita hapus satu persatu. Karena pada video sebelumnya saya sudah share, saya hanya menghapus di deskripsi saja. Nah, saya akan coba cek di deskripsi. Oke, kita lihat ini hasilnya, kita hapus. Oke, sorry. Kita tandai hapus. Oke. Kemudian kita pilih lagi di pendidikan, tampil. Ini datanya masih ada ya. Ini saya cek. Jadi kalau kita tidak hapus semua, maka datanya masih tersimpan ya. Ini nik 11 masih muncul di akses pendidikan. Kita delete lagi. Setelah itu kita masuk lagi ke akses berikutnya. Ini muncul, kita klik saja tampil. Masuk lagi ke akses kesehatan. Kita pilih tampil. Oke, kita hapus lagi data yang salah ya. Oke. Jadi semuanya akses. Kita masuk lagi ke tenaga kesehatan, kita pilih tampil. Kita lihat lagi datanya. Oke, ini masih ada. Perbesar ya. Hapus. Oke. Kemudian kita pilih lagi akses sarana prasarana, pilih tampil. Oke, yang ini ya. Hapus. Kita masuk lagi ke lain-lain. Kita hapus. Oke. Jadi datanya di dashboard desa semuanya sudah kita hapus, mulai dari deskripsi, pendidikan, kesehatan, tenaga kesehatan, sarana prasarana, dan lain-lain. Di enumerator, karena di dashboard kita hapus, maka kita hapus juga di enumerator. Oke. Jadi demikian permasalahan yang terakhir yang telah disampaikan solusinya oleh teman-teman kita dari Purworejo. Dan ini teman-teman kita dari Purworejo yang sedang melakukan penginputan data SDGs Desa. Oke. Ini ada enumerator, ada admin desa, dan juga ada layar LCD yang mengontrol data inputan teman-teman enumerator. Oke, saya kira cukup demikian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan silakan teman-teman praktekkan. Dan kalaupun misalnya tidak berhasil,
silakan beri komentar pada kolom komentar. Dan kalaupun masih ada masalah-masalah lain yang kita temui di lapangan, silakan kita share dan insya Allah kita bisa bahas secara bersama-sama. Dan pada video kali ini saya juga mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan semua, permasalahan yang tidak bisa saya jawab karena keterbatasan saya hanya sebagai user sama dengan teman-teman sekalian. Yang lebih tahu adalah programmernya, yang lebih tahu adalah orang yang membuat aplikasi tersebut. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desa.